Bismillah, hari ini kita akan berbicara tentang tafakkur. Ternyata di dalam Islam, tafakkur itu ada ya dan dianjurkan. Tetapi yang perlu kita ketahui, tafakkur di sisi yang mana? Nah, hari ini kita akan belajar tafakkur yang Islam anjurkan. Dan disitulah kita akan menambah keimanan kita. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Hari ini kita akan belajar tentang macam-macam tafakkur yang memang oleh Islam dianjurkan bagi kita. Tujuannya tidak lain kecuali menambah keimanan kepada Allah, memperkuat ruhiyah kita, sehingga kita semakin mantap sebagai seorang muslim dan kita semakin kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi teman-teman yang pengen lebih jelas, ini ada dalam kitab Nashaihul Ibad karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani, maqalah yang ke-15, yakni pada bab yang kelima. Saya akan bacakan kalimatnya. Bismillah, wal maqalatu al-khamisata asyarah. Dan adapun maqalah yang ke-15 an jumhuril ulama, dari jumhur ulama. Ingat, ketika kita membahasakan jumhur ulama, maka yang harus kita yang ada di benak kita kalau udah disebut jumhur itu adalah mayoritas ulama. Ya, walaupun ada pendapat yang mengatakan jumhur ulama daerah mana atau negara mana gitu kan. Ya, kita ketahui setiap negara memiliki budaya tersendiri, memiliki adat istiadat tersendiri. Tapi untuk menyederhanakan kalimat jumhur ulama pada saat ini kita sebut dengan kebanyakan ulama gitu ya. An jumhuril ulama, kebanyakan ulama itu mengatakan annal fiqrata ala khamsati aujuh, bahwasanya tafakkur itu, merenung itu ada lima arah, 5 bagian ya. Yang pertama apa? Tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sittina sana. Ya, yang pertama kata ulama, merenung 1 jam itu lebih bagus daripada ibadah sunnah 60 tahun. Wow, luar biasa. Jadi jangan sampai kita mengerjakan sesuatu yang sunnah, tapi kita lupa bahwa ada kondisi di mana kita meningkatkan keimanan kita. Ya. Ini tidak kemudian menyalahi ibadah sunnah, tidak bertambah iman, tidak. Tapi ketika orang itu diberikan akal yang cerdas, pengetahuan agama yang mendalam, maka ada satu amal yang bisa dilakukan, yakni merenung. Yang di sini dikatakan oleh jumhurul ulama, orang yang merenung ini itu lebih baik daripada 60 tahun ibadah sunnah. Nah, tentu ya dibatasi, dalam arti tidak semua dari kita bisa melakukan ini. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, fiqratun fi ayatillah. Ya. Fiqratun fi ayatillah. Merenung, tafakkur kepada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita merenungi tentang kebesaran Allah, maka ini akan mematahkan daripada kekuatan akal kita yang katanya harus logik, harus masuk akal. Nah, ini kita bantah hari ini bahwa tidak semua ajaran Islam itu bisa dilogikakan, bisa dikonverter dalam akal kita, nggak bisa. Ya, memang ya Kemudian
masa, di sebuah kesempatan, itu ajaran Islam itu terbukti secara ilmiah, betul adanya. Tapi tidak kemudian ketika itu belum terbukti ilmiah atau tidak terbukti secara akal, kemudian syariah itu menjadi batal, tidak seperti itu, ya. Nah, ini bagian dari kebesaran Allah yang maha kuasa, bahwa Allah itu berkehendak sesuai dengan kehendaknya, yang mana tidak tidak bisa dideskripsikan dengan akal kita, tidak bisa dijelaskan dengan akal kita. Karena akal kita ini sesuatu yang fana, sesuatu yang terbatas. Jadi ya kita harus mengakui bahwa Allah itu betul-betul memiliki tanda-tanda kekuasaan yang sangat luar biasa. Kalau kita ambil contoh yang lain, misal tentang tata surya. Nah, kalau kita lihat tata surya yang ada saat ini, itu jumlahnya jutaan, bahkan miliaran, bahkan triliunan. Bahkan sampai detik ini tidak ada ulama, tidak ada ilmuwan yang bisa memberikan statement bahwa di angkasa itu memiliki sekian planet, sekian bintang, sekian bulan. Allahu a'lam bishawab, ya. Hanya Allah yang tahu. Nah, itu bagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terus lagi kemudian yang ada dalam diri kita. Kita lihat diri kita nih, ada yang namanya saluran darah. Ya, saluran darah yang hari ini teridentifikasi itu hanya saluran darah yang terlihat atau yang tertangkap dengan alat, ya kita sebut mikroskop, ya, atau alat yang sejenis yang bisa melihat benda-benda kecil. Itu yang terlihat. Apakah kemudian ada saluran darah lain yang tidak terlihat? Tentu ada. Karena Allah itu maha kuasa. Ya, ada dari tubuh kita ini yang tidak bisa diidentifikasi oleh para ilmuwan, oleh para tenaga medis. Walaupun dengan teknologi yang serba canggih, itu juga masih belum, ya. Tapi di masa-masa yang akan datang bisa jadi teridentifikasi. Tapi tidak berhenti sampai di situ, pasti akan ada lagi kekuasaan Allah yang lainnya. Itu yang kedua. Merenung apa yang menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Yang ini akan menambah keimanan kita. Terus yang selanjutnya, yatawalladu minha at-tauhidu wal yakin. Yang terakhir adalah yang akan yatawalladu minha, yang akan terlahir dari at-tauhid wal yakin. Nah, jadi dari merenungi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu akan lahir, yakni keesaan Allah dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang di luar sana, kenapa dia tidak beriman kepada Allah? Karena dia meragukan sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika hal ini belum ditemukan, itu tidak serta-merta kemudian itu tidak ada, ya. Karena memang karena keterbatasan akal kita, dan mungkin yang kedua faktor yang paling jelas adalah memang Allah belum memberikan hidayah kepada orang tersebut. Karena ketika hidayah sudah datang, hidayah sudah menghampiri orang tersebut, dimanapun dia berada, agama apapun dia akan terpanggil dan akan memeluk agama Islam dengan keyakinan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wal fikratun fil ayatillah. Ya, selanjutnya adalah bertafakur, merenung tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentu membayangkan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini sungguh di luar akal kita. Artinya akal kita itu nggak akan sampai kepada menghitung nikmat Allah. Makanya ada ulama yang mengatakan seandainya ranting-ranting di atas muka bumi ini dijadikan kolam, dijadikan pena, kemudian air di lautan
di samudra dijadikan tintanya, dituliskan nikmat-nikmat Allah, maka keringlah samudra tersebut, tapi nikmat Allah masih banyak lagi. Ini menunjukkan bahwa nikmat yang kita miliki hari ini, sejujurnya dengan keimanan kita harus yakin bahwa tidak ada alat yang canggih bisa menghitung nikmat tersebut. Ini harus menjadi iman bagi kita. Ya, kalau ada orang yang mengatakan nikmat kita sekian, nah udah bisa disebut dengan kafir. Ya. Selanjutnya, yatawalladu minha al-mahabbah wa syukur. Nah, jadi dengan orang yang mentadaburi, merenung daripada nikmat-nikmat Allah itu akan melahirkan apa? Apa manfaatnya, apa faedahnya? Yakni akan tumbuh rasa kecintaan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah tulisan. Ada dua doa yang sangat jauh. Doa orang sakit dengan doa orang sehat. Lihat. Orang yang sakit itu dia cuma minta satu. Sedangkan orang yang sehat mintanya banyak banget. Apa yang diminta oleh orang yang sakit? Orang yang sakit ini dia nggak minta uang yang banyak. Dia nggak minta jabatan yang tinggi. Dia nggak minta harta benda. Dia nggak minta kemewahan. Apa yang dia minta? Satu kalau orang sakit itu minta. Apa? Minta sehat. Tapi lihat. Ketika orang yang sehat, dia berdoa, apa yang dia minta? Semua diminta, pengen makan enak, pengen tidur enak, pengen punya kendaraan enak, pengen punya jabatan enak, pengen punya gaji yang besar, punya investasi, punya deposito, punya ini, punya itu. Nah, itulah ya, orang yang kurang bersyukur itu mintanya banyak. Tapi ketika dia bersyukur kepada Allah, yang pertama dia lakukan adalah memuji Allah Subhanahu wa taala dan mohon kepada Allah supaya nikmat yang sudah diberi tidak dicabut oleh Allah. Udah segitu aja. Itu yang keempat. Yang selanjutnya, wa fikratun fi wa'dillahi ta'ala. Memikirkan atau merenungi janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bisa merenungi janji-janji Allah taala ini adalah mereka yang bisa meyakinkan dirinya bahwa janji Allah itu adalah hak, janji Allah itu adalah benar. Ketika Allah berjanji, barang siapa yang berbuat baik masuk surga, barang siapa yang berbuat buruk masuk neraka. Nah, itu bagian dari janji Allah. Ketika kita meyakini janji Allah ini, maka akan melahirkan apa? Yang pertama di sini, yatawalladu minha ar-raghbah. Ya. Akan melahirkan rasa suka. Ya. Suka kepada apa? Nah, tentu bukan kepada hal-hal yang duniawi sifatnya, tapi suka kepada hal-hal yang berbau akhirat. Kenapa? Karena dia meyakini betul janji Allah itu pasti benar. Ketika dia meyakini janji-janji yang sudah Allah berikan, maka dia akan berpegang teguh di situ dan dia akan lebih serius dalam melakukan penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya, wa fikratun fi wa'idillahi ta'ala. Yang selanjutnya ini merenungi yang merupakan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesungguhnya Allah itu memiliki ancaman kepada kita. Apa ancamannya? Tentu banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an, diceritakan oleh Nabi Muhammad, oleh Rasulullah. Yang mana ancaman ini adalah hak, benar. Oleh karena itu, orang yang merenungi ancaman-ancaman Allah ini, ya,
yatawalladu minha al-haibah, akan menumbuhkan rasa takut. Takut berbuat maksiat, takut berbuat dosa, takut berbuat curang, takut menzolimi orang. Kenapa? Karena dia yakin ancaman Allah adalah hak. Selanjutnya, wa fiqratun fi taqsiri nafsihi anit ta'ah. Yang selanjutnya adalah merenungi akan kekurangan diri dari ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengambil waktu untuk merenung. Apakah selama ini ibadahnya sudah cukup atau belum? Dan yang harus dikedepankan adalah rasa belum cukup, ya. Jadi rasakan bahwa selama yang kita lakukan ini, ibadah kita ini masih kurang terus. Nah, begitu. Jadi dari merenung ini kita bisa menarik kesimpulan supaya kita itu lebih khawatir bahwa ibadah yang kita lakukan selama ini itu masih kurang, ya, masih belum cukup untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ma'a ihsanillahi ta'ala ilaih, beserta baiknya Allah kepadanya. Jadi kita merenungi bahwa ibadah kita kurang, tapi kasih sayang Allah kepada kita luar biasa. Kita meyakini ketaatan kita ini masih kurang, jauh, tapi ternyata nikmat Allah sama kita ini banyak banget. Nah, rasa seperti ini harus dibangun dalam diri kita. Kenapa? Yatawalladu minha al-haya, ya. Karena dengan kita bisa merasakan itu, maka akan tumbuh dalam diri kita rasa malu. Rasa malu yang ada di materi ini atau di pembahasannya adalah bukan rasa malu kepada sesama manusia. Tentu rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah memanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu bersegera tuh. Kenapa? Malu sama Allah yang sudah ngasih nikmat kepada kita. Ketika kita diberikan kelebihan rezeki, maka kita bersegera berbagi, berderma, ya, kepada orang yang membutuhkan. Kenapa? Malu Allah sudah ngasih kita rezeki. Jadi di dalam rezeki kita itu ada hak orang yang memang membutuhkan, ada hak orang yang wajib menerima rezeki dari kita. Jadi sekali lagi, ketika kita bisa merenungi apa yang ada dalam diri kita saat ini, itu insya Allah akan lebih meningkatkan ketauhidan kita, meningkatkan ketaatan kita, meningkatkan rasa malu kita kepada Allah, sehingga kita akan menjadi pribadi-pribadi yang semakin baik, semakin baik, semakin baik, menjadi pribadi yang semakin taat, semakin taat, semakin taat, ya. Mudah-mudahan Allah memampukan kita semua, mudah-mudahan Allah menguatkan kita semua, mengistiqomahkan kita di jalannya, dan diwafatkan, kita mohon kepada Allah, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.